Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan di vlog saya. Mudah-mudahan kawan-kawan seiman dimanapun berada dalam keadaan sehat, mendapatkan rezeki yang banyak, barokah, halalan, toiban, mubarakah, dan diberikan kesehatan jasmani dan rohani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini saya akan melanjutkan bacaan Iqra 1 karena pelajaran kita masih di sini ya. Bagi kawan-kawan khususnya yang belum pandai membaca Al-Quran, nah sengaja saya upload atau bikin video-video ini dengan harapan yang besar mudah-mudahan video saya ini bisa membantu atau menerbitkan inspirasi untuk kawan-kawan yang tadinya tidak tertarik untuk membaca Al-Quran, mungkin karena usianya yang sudah 30 atau mungkin 40 tahun. Jadi ada rasa malu gitu untuk belajar mengaji. Karena pada umumnya yang belajar mengaji itu kan anak kecil. Nggak ada orang dewasa yang masih belajar ngaji, tapi ngaji Iqra gitu. Kebanyakan orang yang dewasa itu belajar ngaji tafsir Al-Quran, perjemahan Al-Quran, terus ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Tapi di video-video saya ini saya sengaja untuk mengisi kekurangan yang saya lihat di lapangan itu kepada orang-orang dewasa yang banyak saya jumpa itu kawan-kawan saya itu yang memiliki banyak kekurangan di dalam segi agama itu. Khususnya itu tidak pandai sholat. Nah, di sini nanti saya akan merilis video-video yang mengajarkan tentang sholat dan bagaimana caranya sholat. Ini pelajaran anak kecil juga ini. Pelajaran anak kecil umur 7 atau 8 tahun. Ini pelajaran tentang sholat lengkap. Nah, saya melihat di lapangan itu banyak sekali kawan-kawan saya itu yang ada ubannya sudah hampir separuh gitu, tapi tidak pandai sholat. Nah, ini merupakan sesuatu yang sangat memprihatinkan gitu. Sebagai kita terlahir di negara yang 75% orang Islam, Muslim gitu. Tapi ternyata setelah diteliti, ternyata orang itu hanya sebagian mengaku saja beragama Islam, tapi dia itu tidak memiliki kualitas dan mutu tentang agamanya sendiri. Nah, saya ini mewujudkan keprihatinan saya itu dengan membuat video ini. Mudah-mudahan Allah memberikan syafaat ya, izin atau restu kepada saya supaya nanti di sisa umur saya ini saya diizinkan untuk membuat video-video di mana video-video ini mengajarkan tentang sholat, tafsir Al-Quran, kisah Nabi. Itulah cita-cita saya sebelum meninggal dunia. Nah, kawan-kawan yang sekarang sudah sibuk mungkin karena sudah berumur ya, tidak mungkin lagi masuk pesantren atau mungkin mendatangi majelis menjadi jemaah majelis yang rutin gitu, mungkin karena sibuk bekerja siang dan malam. Kawan-kawan cuma cukup beli handphone 1 atau Al-Quran, karena Al-Quran itu harganya murah. Handphone itu harganya mahal tapi bisa beli. Sedangkan Al-Quran ini cuma 200 atau 300 ribu. Orang banyak tidak bisa beli karena dia merasa tidak membutuhkan Al-Quran. Iqra seperti ini harganya 10 atau 15 ribu, sangat murah sekali. Dan ini juga tuntunan sholat lengkap ini juga sangat murah sekali. Nah, untuk membaca buku-buku, baca saja buku-buku penting seperti Iqra dan kemudian Juz Amma, tuntunan sholat lengkap, Al-Quran tafsir, kisah para nabi, Al-Quran yang tidak ada tidak ada tafsirnya. Ini kalau bagi yang sudah pandai membaca Al-Quran, nah ini bisa dikantongin ya, kecil ini, masuk dalam tas bisa dibawa kemana saja. Tapi ini tidak ada tafsirnya. Dan terus kemudian beli ini, Asbabun Nuzul, historis turunnya ayat Al-Quran. Ini perlu. Jadi kalau kita belajar sendiri, kita harus punya ini. Sebab setiap ayat Al-Quran yang turun ke atas dunia ini ada historinya. Nah, historinya itu dituliskan di sini. Asbabun Nuzul,
latar belakang historis turunnya ayat-ayat Al-Quran. Nah, buku ini sengaja dibikin untuk menjelaskan kepada pelajar pemula yang tidak belajar di pesantren atau mungkin yang tidak belajar di fakultas agama gitu ya. Karena biayanya itu pasti mahal. Apalagi kalau belajar ke Mesir, Kairo, Maroko sana. Kalau tidak pakai beasiswa, wah itu dompetnya harus tebal. Oke kawan, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Hanya segitu uraian pendek dari saya. Kita akan lanjutkan membaca surat Iqra 1 halaman 28. Kemarin sudah sampai halaman 27, sekarang kita baca halaman yang 28-nya, yaitu huruf na. Di meja kecil saya ini tersimpan berjuta miliar ilmu di dalamnya. Dalam Al-Quran ini gitu. Jadi saya hanya membacakan sedikit saja. Ibaratkan burung yang mematuk air dengan paruhnya itu, maka yang terbawa dengan paruhnya itu hanya segitulah ilmu yang saya miliki dari sekian banyak ilmu yang dititipkan Tuhan di atas dunia ini. Dan ilmu inilah yang saya sengaja amalkan sekarang ini, karena alhamdulillah saya ini sudah khatam Iqra 6, sudah pandai membaca sampai Iqra 6, karena saya ini belajar juga di usia yang senja. Auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ini huruf na atau nun. Nun ini titiknya di tengah. Kalau nanti di dalam Al-Quran ini ketemu huruf ini di awal bacaan, itu nggak boleh dibaca na ataupun dibaca ni, tapi dia dibaca huruf tunggalnya, nun. Misalnya ini huruf fa. Kalau ini sod, dot, kaf gitu. Kalau di sini kan karena sudah digaris, dibacanya ko. Nah gitu kawan. Nanti di Iqra 6 itu ada pelajaran seperti itu. Insya Allah nanti kita sampai ke sana. Mudah-mudahan kesehatan mata, jasmani dan rohani diberikan Allah kepada saya dan kepada kawan-kawan semua yang mulai hobi mungkin membaca Al-Quran atau mungkin tertarik atau terinspirasi dengan video saya. Auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai membaca. Nazofa, naghosya, to'ana, somado, korona. Nah, ini yang dibahas orang kemarin selama 2 tahun itu, bahwa ternyata di dalam Al-Quran itu ada huruf corona. Ada Tuhan mengatakan tentang corona. Nah, ya oke lah, kita anggap aja itu sudah selesai ya. Ini ada ayat corona. Sebenarnya ini pendidikan belajar membaca Al-Quran, bukan tulisan Al-Quran. Kholaqo, zamana, kazaba, janada, kanasa, lahazo, manana, ba ini katupkan dulu bibirnya itu ya, jangan ba gitu, tapi ba. Jadi katupkan dulu ba, biasakan seperti itu. Abatasa, ini naikkan lidahnya. Sa, jaha, kho, kayak mendaham. Kho, da, za, ini D, Z, A tulisan Indonesianya nih. Di 3 huruf, bukan 2 huruf. Kalau 2 huruf berarti za. Ini bacanya 3 huruf. D, Z, A, za, da, za. Ro, za. Nah, ini yang ringan. Ini Z sama A. Roza. Ini sa dan ini sya. Sa, sya. Kalau huruf tunggalnya sin, shin. Kalau ini huruf tunggalnya bacanya sod, dot. Nah, karena sudah digaris dibaca so, do. Panjangkan bibirnya. So, do. Kalau nggak panjang bibirnya dia nggak jadi so, dia jadi so dia. Panjangkan mencungnya ke depan. So, do. Ini panjang juga. To, zo. Memang begitu membaca Al-Quran itu. Jadi nggak perlu malu. Malu itu kalau nggak pandai baca Quran. Nah, itu baru malu.
malu kepada manusia, malu kepada anak, malu kepada istri, malu kepada Tuhan apalagi. Nanti ketemu Tuhan di padang mahsyar nanti dikasih Al-Quran sama Allah. Silakan kamu baca Al-Quran itu. Apa yang mau kita baca? Ngaji aja nggak bisa. Nah ini makanya setiap orang yang mau meninggal dunia itu harus pandai membaca Al-Quran. Sebab nanti semua orang itu akan dikasih Al-Quran oleh Allah dan disuruh membaca Al-Quran itu. Gho. Ini ghain ya. Ghain ini berbeda sedikit dia. Ini gho. Kalau ini kho. Ini gho. Ini kho. Jadi bisa dengar suaranya tuh ya. Kayak ini mendaham gitu. Kho. Kalau ini di tenggorokan. Gho. Oke kawan. Gho. Fa. Ko. Kalau ini besar lagi tenggorokannya. Kayak ular mau menelan kambing itu. Ko. Mangap besar kali lehernya itu. Ko. Jadi biasakan gitu. Jangan ko. Kalau ko dia ringan. Kalau ini berat. Ko. Fa. Ko. Harus mangap tenggorokannya itu. Kala. Mana. Oke, kita lanjutkan. Oke, huruf waw. Nah, ini waw namanya. Jadi berhubung dia di garis di atas. Jadi wa. Wazaro. Walago. Dawama. Fatona. Qawama. Zoja'a. Kawana. Wah ini lebih gampang menandakan dia kayak angka 9 gitu. Kayak angka 9 itu udah pasti waw atau wa. Tapi kalau dia ada titik di atasnya, nah itu hati-hati kawan. Itu dia bisa berubah menjadi fa. Kalau titiknya dua biji, berarti itu huruf o. Oke. Fawana, sakata, khawaso, syawala, zahado, wanawa, abata, sajaha, khodaza, roza, sa, sya, so, do, to, zo, go, fa, ko, ka, la, ma, na, wa. Nah, selesai nih huruf wa-nya. Halaman 29. Nah, bedanya kalau orang membaca huruf Arab dengan huruf alfabet. Kalau alfabet, orang itu sudah pandai membaca A sampai Z dan kemudian dia menambahkan A tambah B tambah A sama bacanya ba, C tambah U, co gitu. Kalau hijaiyah alfabet ini tulisan Arab ini, walaupun orang itu sudah pandai membaca sampai huruf ya, tapi tidak ada jaminan dia pandai membaca tulisannya di sini. Nah, itulah kelebihannya bahasa Arab itu. Mungkin ya suatu kesusahan ya bagi kawan-kawan yang belum bisa. Tapi ini adalah seni mengaji. Jadi segala sesuatu itu harus ada seninya. Nah, dari orang itu pandai membaca A sampai Z atau alif sampai ya, tapi dia itu tidak ada jaminan pandai membaca yang di sini. Kenapa bisa seperti itu? Karena huruf-huruf ini selalu dimodifikasi, dirubah gitu bentuknya. Yang tidak berubah itu titik-titiknya. Nah, itu yang harus kawan perhatikan. Khususnya kawan-kawan tuh mungkin matanya sudah mulai rabun jauh atau rabun dekat, beli kacamata. Kacamata itu murah kok, hanya 70.000 atau mungkin yang bagusnya 150.000. Kalau beli pulsa 100.000 sebulan dapat bisa beli kan. Rokok sehari 25.000, kadang 40.000 sehari. Tapi kacamata buat baca Quran tidak mampu beli. Ya, itu salah itu. Jangan pancing kemurkaan Tuhan itu dengan kecintaan kita kepada dunia yang tinggi. Tapi imbang-imbangilah, minimal seimbang itu. Cinta dunia dan cinta juga akhirat. Oke kawan. Bagi kawan-kawan yang senang dengan video saya ini, silakan di like, di subscribe, dibagikan kepada kawan-kawan yang lain, di share gitu ke media sosial lainnya. Agar mungkin mana tahu ya, siapa tahu teman-teman kita itu membutuhkan seorang guru untuk mengajar mereka, atau dia mengaji tapi dia tidak menemukan guru. Karena banyak sekarang ini orang yang malas membaca
Al-Quran itu, apalagi untuk mengajarkan orang dewasa mengaji. Orang dewasa itu lidahnya sudah kaku katanya, jadi nggak kayak anak-anak, jadi agak susah gitu. Jadi untuk mencari guru yang mengajar Iqra itu di kampung-kampung, apalagi di kota, itu sangat susah. Nah, mudah-mudahan video saya ini bisa menolong mereka yang mempunyai keinginan untuk belajar membaca Al-Quran. Terima kasih kawan atas waktunya. Berhubung kita ini sama-sama beraktivitas mencari nafkah untuk anak istri, saya juga punya kegiatan. Dan alhamdulillah saya selalu meluangkan waktu saya walaupun 10 atau 15 menit satu hari untuk membacakan Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.